Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur limpahan rahmat dan berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih mau mengingatkan dan mengangkat kita untuk menuju ke tempat yang penuh keberkahan ini, ke tempat yang mulia ini, guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan serta sahabatnya sekalian. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang ketiga ini, marilah kita mendengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Afdal Zainal Al-Tasni Ibhani alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman daimain wa mutalazimain wa sallim tasliman katsiran. Ayolah hadirin wal hadirat muslimin yang subuh yang sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan ini semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan, keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Tak kala nampak kemarin pertama kali hilal di awal Ramadan. Hilal pertama itu yang kita tunggu bersama di malam pertama itu ada diumumkan hampir setengah 9 lewat. Saya teringat ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza halal ila Ramadan," ketika nampak hilal pertama Ramadan, sahal arsy wal kursi wal malaikah. Berseruhlah arsy Allah, tempat Allah bersemayam, dan seluruh para malaikat-malaikat Allah. Apa seruan mereka? Tuba li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah untuk umat Muhammad karena mereka mendapatkan ampunan dari seluruh makhluk kecuali setan laknatullah alaih. Semoga kita termasuk yang mendapatkan ampunan itu, amin. Yang kedua, tidak tanggung-tanggung Allah memberikan instruksi langsung kepada para malaikat-malaikatnya yang kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ij'alu sholatakum wa tasbihakum," wahai para malaikat-malaikatku, jadikan ibadah kalian dan tasbih-tasbih kalian di Ramadan di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya dibagi-bagikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya, amin. Ada hadis kata Rasulullah SAW tentang 4 golongan yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kerinduan, pasti kita sama memahami. Rindu dengan sesuatu itu hal yang biasa. Ketika kita merindukan orang yang jauh, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, tentulah kita ingin berjumpa dengannya. Tapi ada kerinduan yang dalam kehidupan ini luar biasa. Apa itu? Kerinduan surga terhadap 4 golongan. Siapa orang-orang yang dirindukan surga ini? Pada waktu yang singkat ini kita akan sedikit membahasnya. Rasulullah mengatakan al-jannatu mustaqatun ila abadin nafar. Surga itu rindu dengan 4 golongan. Surga itu rindu dengan 4 golongan. Semoga 4 golongan itu ada di musuh ini. Amin. Yang pertama yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala dari Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, apalagi bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
sebagai of the best teacher, guru yang terbaik. Kata Al-Quran aja laksanakan A, kata Al-Quran B dilaksanakan B. Orang kehidupannya tercermin nilai-nilai Qurani, maka Al-Quran akan membimbing dia selama di dunia, bahagia di akhirat. Sebaliknya orang jalan Quran khalfah, siapa orang yang membelakangi Al-Quran, ada Al-Quran tapi tidak dibaca, ada Al-Quran tidak diamalkan, ada Al-Quran tidak diaplikasikan dalam kehidupan, kata Rasulullah SAW, "Saqahu minan-nar", Quran akan dorong dia menderita di dunia, kelak menderita pula di akhirat. Maka orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang diberikan surga. Yang kedua, wahafizil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Kenapa lisan ini penting? Karena banyak orang berselisih paham, banyak pertengkaran berkala disebabkan pembunuhan terjadi karena lisan. Oleh karena itu, orang-orang yang pandai menjaga lisannya adalah bagian daripada orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jaga lisan kita dari hal-hal yang tidak baik. Jaga lisan kita dari mencaci, memaki, menghina, mengumpat kerekangan. Jangan sampai pahala puasa kita berlalu dengan sia-sia. Rasul mengatakan, "Kan min sha'imin laisa lahu min siyam illa al-jim' wal 'atas." Banyak orang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya. Kenapa ya Rasul? Karena lisannya masih mencela, lisannya masih memaki, lisannya masih mengadu domba dan yang sebagainya. Maka pantas orang yang tidak menjaga lisannya tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang dirindukan surga. Yang ketiga, yang dirindukan surga selanjutnya adalah wa mut'imil ji'an, orang yang senang, gemar, suka memberi makan orang, suka berbagi, suka bersedekah. Maka di bulan Ramadan ini tingkatkan kualitas pahala sedekah kita. Rasulullah itu sangat dermawan, paling dermawan. Kedermawan beliau bertambah hebat ketika bulan suci Ramadan tiba. Kedermawan beliau sangat bertambah hebat. Bagaimana contoh sedikit kedermawan beliau? Beliau itu suka sekali berbagi sampai pada barang yang menjadi kesukaan beliau. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berangkat ke masjid menggunakan sandal kesayangan pembelian dari istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Begitu sampai di masjid, ada sahabat Nabi yang melihat di sandalnya Nabi. Rasul sholat, selesai pimpin sholat, begitu mau keluar, tengok kiri kanan, ternyata sandal sudah pulang duluan. Dalam artian orang mau pulang. Rasul tahu ada sahabat Nabi yang melihat di sandalnya Nabi. Maka Rasulullah datang ke rumah sahabat itu. Rasul itu ternyata betul ada di dalam rumahnya. Kalau kita lihat sandal kita hilang, tiba-tiba depan rumah orang sahabat itu bilang, "Rasul mengadakan juru sandalnya." Rasulullah tidak begitu. Rasulullah mengadakan juru hikmah, mau tidak. Rasul sampaikan, "Tadi saya lihat di masjid, kau lihat di sandal itu, kau suka dengan sandal ini?" "Saya suka Rasul." "Pantas kalau saudara di depan rumahmu. Tahukah engkau inilah satu-satunya sandal pemberian Khadijah yang kemana-mana selalu saya pakai. Inilah yang membuat saya selalu beribu selalu saya bawa sandal ini. Kau senang dengan sandal ini?" "Senang ya Rasul." "Kau suka dengan sandal ini?" "Suka ya Rasul." "Kalau begitu, alhamdulillah ada kesempatan yang bersedekah." Allah tidak akan mampu untuk Rasulullah. Kalau kayak gitu orang tidak tahu diri minta ini bersandar lanjut. Yang terakhir, orang-orang yang termasuk dirindukan surga adalah as-sha'imina fi shahr Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang dirindukan surga? Karena tidak gampang mentaati Allah itu luar biasa. Puasa ini adalah ibadah yang hanya kita dan Allah tahu. Hari ini kita makan sahur dengan keluarga, sampai di kantor di rumah kita memang tidak ada yang tahu, hanya kita dan Allah. Maka orang-orang yang menjaga puasanya kualitas ibadahnya karena Allah, karena nanti puasa akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati Allah, semoga kita termasuk dari 4 golongan ini yang insyaallah menjadi bagian orang-orang yang diridhoi surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim.